Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirania Olivia Zakira. Saya berasal dari kelas 9A. Saya akan menceritakan tentang kehadiran Islam dalam mendamaikan bumi Nusantara. Menurut berbagai sumber sejarah, Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 Masehi, yang ditandai dengan adanya Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Menurut para ahli sejarah, terdapat teori-teori mengenai kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama ialah teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara ialah secara langsung dari Arab atau Mekah, yang terjadi pada abad ke-7 Masehi atau awal Hijriah. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka untuk datang ke Nusantara. Dan teori ini dinyatakan oleh Buya Hamka dan banyak didukung oleh para tokoh lainnya seperti Van Leer, Anthony A. Jones, dan Thomas Walker Arnold. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Dan yang menyebarkan Islam ke Indonesia pun adalah pedagang Gujarat yang telah lama memeluk Islam dan berdagang di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia. Dalam teori Persia, proses masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi yang sekarang telah menjadi Iran. Bukti adanya teori Persia ini ialah kesamaan tradisi yang dikembangkan oleh masyarakat Persia dan Indonesia. Contohnya, tradisi 10 Muharram atau Asyura. Teori yang terakhir adalah teori Cina, yaitu masuknya Islam ke Indonesia berasal dari khususnya di tanah Jawa, berasal dari pedagang Cina, yang mana mereka telah berhubungan jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yaitu pada masa Hindu-Buddha, terjadi pada abad ke-7 Masehi. Yaitu Islam ini berkembang di Indonesia, dikembangkan oleh berbagai golongan, yaitu ada mubalik, sufi, wali, yang mana di antara banyaknya wali yang paling terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9. Mereka adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Berikutnya adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama yaitu melalui perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang muslim mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Mereka memanfaatkan jalur perdagangan yang strategis untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Sebagian para pedagang muslim tersebut ada yang menikah dengan putri bangsawan atau putri raja, sehingga banyak keluarga atau bangsawan yang mulai memeluk Islam. Yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Para mubalik banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Yang keempat yaitu melalui hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam ke Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Dengan begitu, ajaran Islam lebih mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Yang kelima, melalui kesenian, yaitu dengan cara penerapan kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha yang dijadikan sebagai sarana dakwah. Misalnya, cerita wayang kulit yang banyak dikutip dari cerita Ramayana dan Mahabharata, namun sedikit demi sedikit mulai dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu melalui politik, yaitu dengan cara mengajarkan ajaran Islam kepada raja-raja. Berikutnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara. Raja pertamanya Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, Kerajaan Aceh terletak di Kabupaten Aceh Besar. Raja pertamanya Sultan Ali Mukhayat Shah. Yang ketiga, Kerajaan Demak terletak
di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Raja pertamanya Raden Patah. Yang keempat, Kerajaan Pajang, terletak di daerah Kartasura, Sukoharjo. Raja pertamanya Jaka Tingkir. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam, terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Raja pertamanya Sutawijaya. Yang keenam, Kerajaan Banjar, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Raja pertamanya Sultan Syuriansyah atau Raden Samudra. Yang ketujuh, Kerajaan Goa Talo, terletak di Sulawesi Selatan bagian pesisir barat. Raja pertamanya Sultan Alauddin. Yang kedelapan, Kerajaan Ternate, terletak di Kepulauan Maluku. Raja pertamanya Gapi Baguna atau Sultan Marhum. Yang kesembilan, Kerajaan Tidore, terletak di sebelah selatan Ternate. Raja pertamanya Syahdati alias Muhammad Nakhol. Manfaat yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia adalah: satu, kehadiran pedagang Islam dari luar Indonesia yang telah berdakwah menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara, memberikan nuansa baru bagi perkembangan suatu kepercayaan yang sudah ada di Nusantara ini. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dari tatanan kehidupan menjadi baik pula. 2. Hasil karya para ulama berupakan karangan buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. 3. Meneladani kesuksesan mereka dalam berkarya dan membuat masyarakat Islam gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. 4. Memperkaya dalam bentuk arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. 5. Mengajarkan tentang Islam harus dengan keramahan dan kebijaksanaan serta membiasakan masyarakat Islam bersikap konsisten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.